Tak hanya pedagang minyak goreng curah, para produsen mainan edukatif di Kabupaten Semarang juga mengeluh tentang kebijakan pemerintah. Para produsen mainan edukatif lokal justru terancam gulung tikar karena terbentur regulasi standar nasional Indonesia untuk mainan anak-anak. Padahal jika gulung tikar, anak-anak akan kesulitan mencari mainan yang dapat merangsang motorik dan kreativitasnya. Senangnya melihat generasi penerus bangsa mengembangkan kreativitas mereka dengan sarana mainan edukatif. Namun sebagai orang tua, kita perlu waspada dengan tingkat keamanan mainan edukatif tersebut. Penggunaan bahan-bahan berbahaya, serta bentuk mainan yang tidak ramah anak dapat membuat anak cedera, bahkan keracunan. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2013 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia SNI mainan secara wajib. Pertanggal 1 Mei 2014, peraturan tersebut mulai diberlakukan. Sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen, peraturan ini perlu diapresiasi secara positif. Sayangnya wajib SNI tersebut justru membuat produsen mainan lokal terpuruk. Tingginya biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan membuat biaya produksi membengkak. Salah satunya adalah Suparjan. Dalam memproduksi mainan edukatif, Suparjan memperhatikan keamanan untuk anak-anak, baik dari segi bentuk maupun warnanya. Ia menghindari bentuk bersudut agar tidak mudah melukai anak-anak dan menggunakan pewarna yang aman. Meski demikian, peraturan wajib SNI bagi mainan anak-anak ini memberatkan bagi Suparjan. Ya, sementara ini baru dalam proses gitu. Soalnya SNI juga dibilang berat gitu ya. Soalnya kan setiap produk itu cuman jangka waktunya sekitar 6 bulan. Itu paling enggak mengeluarkan biaya sekitar 16 juta. Ya. Memberatkan, itu satu produk. Padahal kalau kita membikinnya kan lebih dari 200 produk. Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak menutup mata dengan kesulitan yang dihadapi pengusaha mainan anak di wilayahnya. Pemkab sudah menganggarkan dana bantuan sertifikasi bagi produsen mainan anak, serta pakaian bayi yang ada di Kabupaten Semarang untuk mendorong daya saing. Sayang, jumlah yang dianggarkan jauh di bawah kebutuhan biaya sertifikasi. Pos terbesar bagi sertifikasi ini adalah untuk biaya uji laboratorium yang melibatkan pihak ketiga. Kita bisa share, misalnya untuk proses sebuah SNI produk, itu karena anggaran di kabupaten itu relatif lebih sedikit, itu misalnya kita sebatas biaya operasional untuk fasilitasi pada mereka. Tapi biaya uji, biaya sampai sertifikasi mungkin bisa dibantu oleh pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena jumlahnya tidak sedikit. Jadi ada sinkronisasi pemahaman bahwa ini memang betul untuk daya saing produk-produk kita. Jadi mari kita mengerucut sama-sama untuk mengatasi SNI supaya keluar. Peraturan wajib SNI yang ditetapkan pemerintah untuk produk mainan anak memang perlu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Namun yang harus pula dipertimbangkan adalah kelangsungan usaha produsen mainan lokal, terutama bagi usaha kecil yang minim modal. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.